Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Marisa Faujiah. Saya merupakan mahasiswa semester 3 jurusan Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bahwasanya di dalam suatu organisasi publik erat kaitannya dengan proses penganggaran seperti karena ketika tidak ada penganggaran dalam suatu organisasi publik, maka program-program yang ada di dalam organisasi publik tersebut tidak akan berjalan sebagaimana dengan mestinya. Baik, sekarang kita akan membahas terkait dengan apa sih penganggaran sektor publik itu. Anggaran itu merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai yang dinyatakan dalam laporan finansial. Sedangkan penganggaran itu merupakan suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Sedangkan untuk definisi dari anggaran sektor publik itu sendiri merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan dana publik. Jadi anggaran publik itu merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana yang dibuat atau biasa disebut dengan pengeluaran atau belanja, serta berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk dibiayai untuk mendanai rencana tersebut, atau biasa kita sebut dengan pendapatan. Seberapa penting sih penganggaran sektor publik itu? Penganggaran sektor publik ini merupakan suatu hal yang penting dalam suatu organisasi publik. Yang pertama, penganggaran sektor publik ini penting karena merupakan alat pemerintah dalam menentukan arah pembangunan. Karena dengan adanya penganggaran sektor publik ini kita menjadi tahu prioritas pembangunan itu seperti apa dan dana prioritas itu. Ya. Terus yang kedua itu ya penganggaran sektor publik ini penting karena adanya keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tak terbatas. Nah yang ketiga itu ialah karena diperlukan untuk meyakinkan bahwasanya pemerintah itu telah bertanggung jawab kepada masyarakat terkait dengan penggunaan dan anggaran publik. Adapun aspek penganggaran sektor publik ini terbagi menjadi tiga, yaitu aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik. Di mana dalam ketiga aspek tersebut itu saling berkaitan, serta perlu adanya pengawasan yang tinggi, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pada akhir pelaporan yang dimana berguna untuk menciptakan keefektivitasan dalam penganggaran sektor publik. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran sektor publik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada anggaran operasional, di mana pengeluarannya itu digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang bersifat rutin. Selanjutnya itu yang kedua itu ialah anggaran modal, yang dimana anggaran modal ini merupakan suatu proses pembelanjaan terkait dengan perencanaan jangka panjang dan pembelanjaan terhadap aktiva tetap. Selanjutnya itu terkait dengan anggaran kebijakan fiskal pemerintah, di mana kebijakan fiskal itu merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah dalam mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun alat utama dari kebijakan fiskal itu sendiri ialah anggaran, di mana anggaran sektor publik ini harus mampu memenuhi kriteria seperti dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat. Jadi anggaran sektor publik ini mampu membedakan antara mana kebutuhan yang prioritas dan hanya keinginan masyarakat saja. Nah yang kedua itu ialah menentukan penerimaan dan pengeluaran unit baik di pusat ataupun daerah. Selanjutnya penganggaran sektor publik juga memiliki fungsi terbagi menjadi 8 fungsi. Yang pertama itu penganggaran sektor publik ini berfungsi sebagai alat perencanaan, yang mana anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Oleh karena itu, anggaran sektor publik itu dibuat dalam merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan berapa biaya yang dibutuhkan terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut. Nah, yang kedua itu sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendali, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan pada publik nantinya. Nah, yang ketiga itu tuh sebagai alat kebijakan fiskal, di mana anggaran itu sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu sebagai alat politik, yang dimana anggaran itu digunakan sebagai bentuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik itu sendiri, anggaran itu merupakan dokumen politik sebagaimana bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya, penganggaran sektor publik juga sebagai alat koordinasi dan komunikasi, di mana dalam suatu proses penganggaran publik itu adanya keterkaitan di antara instansi pemerintahan, sehingga perlu adanya koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintahan yang terkait dengan penganggaran sektor publik. Selanjutnya, penganggaran sektor publik juga sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja eksekutif itu akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Jadi kinerja publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang ia capai yang dikaitkan dengan anggaran yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan suatu program tertentu. Nah, penganggaran sektor publik juga sebagai alat untuk motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam memenuhi dan mencapai target program yang terkait dengan sektor publik. Nah, selanjutnya fungsi penganggaran sektor publik juga sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Bahwasanya anggaran sektor publik ini tidak hanya untuk kepentingan pemerintahan saja, tetapi masyarakat juga perlu terlibat dan perlu tahu untuk apa saja uang publik itu digunakan, untuk membangun apa saja. Nah, adapun prinsip-prinsip penganggaran sektor publik. Yang pertama itu ada otorisasi legislatif, yang dimana dalam pengeluaran suatu penganggaran itu perlu adanya izin dari pihak legislatif. Dalam penggunaan lanjutnya itu ada komprehensif. Yang ketiga itu ada keutuhan anggaran. Yang keempat itu ada non-discretionary appreciation, yang dimana dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memiliki nilai kebermanfaatan bagi masyarakat secara efektif, ekonomis, dan efisien. Serta penganggaran juga harus berprinsip periodik, yang dimana itu laporan penganggaran itu harus ada secara berkala.
baik tahunan atau multi tahunan yang bersifat akurat. Selanjutnya penganggaran sektor publik juga harus berprinsip jelas, yang mana nantinya ini tuh digunakan juga atau diberitahukan kepada masyarakat sehingga anggaran sektor publik ini harus dilaporkan secara sederhana serta mampu memberikan pemahaman dan mudah dipahami oleh masyarakat sendiri yang bacanya. Nah, selanjutnya penganggaran sektor publik ini berprinsip itu harus diketahui oleh publik karena terkait dengan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat itu harus tahu pengeluarannya itu untuk pembangunan apa saja. Dan selanjutnya itu masuk ke dalam proses penyusunan anggaran sektor publik, di mana proses penyusunan anggaran terkait dengan sektor publik ini terdapat 4 tujuan di dalamnya. Yang pertama itu adalah untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian instansi dalam lingkungan pemerintahan. Nah, yang kedua itu ialah untuk membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga itu ialah memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat itu ialah untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban kepada pemerintah, pihak legislatif ataupun pada masyarakat. Selanjutnya itu ialah ada faktor dominan dalam penganggaran sektor publik sendiri. Di mana di dalam penganggaran sektor publik itu sendiri terdapat faktor dominan. Yang pertama itu ialah terkait dengan tujuan dan target yang hendak dicapai dalam sektor publik. Yang kedua itu terkait dengan ketersediaan sumber daya dalam suatu organisasi publik. Yang ketiga itu terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan atau target, yang dimana terkait dengan program-program pembangunan sektor publik dalam suatu organisasi publik. Juga adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi suatu anggaran. Baik, ada pun kesimpulan dari materi terkait dengan penganggaran sektor publik, bahwasanya penganggaran sektor publik merupakan suatu proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Anggaran publik itu sangat penting karena anggaran dapat membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Di samping itu, anggaran juga merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah dalam mempengaruhi keadaan perekonomian suatu negara melalui kebijakan pengeluaran ataupun perpajakan. Selain itu, anggaran sektor publik juga terdiri dari 2 jenis, yaitu ada anggaran operasional yang sifat pengeluaran atau pembelanjaan itu rutin setiap hari, dan anggaran terkait dengan modal atau investasi yang dimana untuk belanja terkait dengan aktivitas tetap yang sifat itu jangka panjang. Itulah materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan penganggaran sektor publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.